Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat santri dimanapun Anda berada, video terbaru dari Haji Roma Irama di dalam channelnya Bisikan Roma Irama terkait kemusyrikan yang dilakukan oleh habaib. Ini sudah sangat jelas kemusyrikan yang dilakukan oleh para habaib. Dan ketika satu habaib melakukan hal kemusyrikan, itu dibiarkan oleh habaib yang lain. Tidak ada teguran, tidak ada komentar, jangankan memberikan arahan. Sepertinya ini sudah terjadi kemusyrikan massal di kalangan habaib. Kalau kemarin dulu Guru Gembul juga membahas tentang kemusyrikan para habib ini di channel Guru Gembul dengan judul kemusyrikan massal para habaib. Kali ini Haji Roma Irama membeberkan kemusyrikan demi kemusyrikan para habaib. Kita simak video dari Bisikan Roma terkait kemusyrikan habaib. Nah, yang viral sekarang ini kan dalam konteks Ba'alawi. Udah hampir 3 tahun ini kita berpolemik. Nah, sampai akhirnya setelah sekian lama bla 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 bla, saya menentukan sikap bahwa hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dasarnya yaitu pertama, dalam rangka menjaga kemuliaan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dirusak nama baik beliau, marwah beliau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual-jual nama Nabi untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. 10 juta, 50, 100 juta buat Nabi. Mau kasih saya berapa buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25 Bib. Selaman. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25 Bib. Selaman. Fatihah. Nah, ini istilah dawir ya. Jadi Masya Allah, mereka melakukan berbagai macam khurafat, cerita-cerita bohong yang mengalahkan mukjizat Nabi. Nabi nggak pernah diberi mukjizat nurunin hujan susu. Dia bisa. Leluhurnya itu dia ceritakan bisa nurunin hujan susu, bisa nurunin emas, rantai emas dari langit. Nabi nggak bisa. Leluhur mereka itu kalau mi'raj nggak tanggung-tanggung. Tiap malam, bukan cuma tiap malam, 70 kali. Semalam 70 kali. Masya Allah, Masya Allah. Ini kan sebetulnya merendahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sampai berani mereka mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertiga nih. Ada kisah begini nih, mereka bisa ngomong begini. Ini ada 3 orang bergegas. Ada bertiga nih. Mau kemana bergegas? Rasulullah, Ali, Hasan. Mau belajar nahu sorofnya Habib. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul. Azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu. Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sana. Kaji pagi-pagi
Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ini hal seperti ini berani dia ceritakan loh di depan publik. Masya Allah. Kemungkaran seperti apa lagi yang mereka lakukan? Nah, belum lagi terakhir, mereka nuding-nuding seorang tokoh Jawa Barat. Dia jangan dipilih tuh, dia akan menyebarkan kemusyrikan. Jangan dipilih. Dia akan memusyrikan Jawa Barat. Tolong warga Jawa Barat, hati-hati. Jangan dipilih orang musyrikin itu. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Apalagi gubernur yang sekarang. Nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta. Dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Siap untuk lawan kemusyrikan. Siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sementara mereka lah membuat kemusyrikan yang nyata dan konkret. Contoh, ada foto Habib siapa yang terkenal tuh, Habib leluhur mereka. Yang di Tarim Habib siapa? Habib Umar bin Hafid. Fotonya besar. Ini inti kalau ada masalah, nih minta foto Habib. Keluar dari sini dapat solusi. Kalau gitu masuk ke kamar, di kamarnya tuh ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini mau masalah, ya oke ini segala macam, suwon kabeh wis utang ini segala macam wis suwon kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Ada lagi makam Habib apa? Kalau ada masalah datang ke kuburan Habib minta sama Habib. Beres. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Makin mana mulai? Pak? Ada orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ada lagi yang mengatakan, kalau anda mati nanti ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Katakan, Habib Abdullah bin Fulan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Habib Abdullah bin Fulan. Karena kirtanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Maksudnya Habibi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia jawab, ya. Ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Wa man nabiyuka? Habibi Abdullah Ba'alwi. Masya Allah, Masya Allah. Itu berani mengatakan seperti ini, kemusyrikan yang nyata. Sementara mereka menuduh orang lain musyrik. Karena inilah para pemirsa, bahwa ternyata perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tentang Ba'alawi ini belum selesai dan masih harus terus dilanjutkan. Astaghfirullahalazim. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau ini Nabi Muhammad
sangat berat penderitaannya melihat umatnya yang menderita. Berat, Masya Allah. Harisun alaikum. Beliau menginginkan kebahagiaan, keselamatan bagi kamu. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dengan orang-orang beriman dia sangat mengasihi dengan cinta dan kasih sayang. Masya Allah, akhlaknya seperti itu. Makanya beliau mengharamkan turunan Nabi nggak boleh menerima zakat dan sedekah, hadiah nggak boleh. Saking apa? Menjaga agar umatnya tidak dibebani oleh Nabi dan keluarganya dan turunannya. Tapi apa yang dilakukan para habaib? Apakah mereka aziz, berat terhadap penderitaan umat? Bahkan sebaliknya membuat umat menderita. Harisun alaikum. Apakah mereka merasa ingin berjuang untuk kebahagiaan kalian? Bahkan mereka menindas kalian. Apakah bil mu'minina ra'ufur rahim? Apakah dengan sesama mu'min berkasih sayang? Ada yang mengkritik saja, Dajjal. Ada yang mengkritik saja, waduh, maki, caci maki, hujan. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Nah, ini kalau Nabi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, linta lahum. Nabi itu sangat sayang, santun, lembut kepada umatnya. Santun, lembut kepada umatnya. Coba lihat yang ngaku-ngaku turunan Nabi. Apakah santun? Apakah lembut? Arogan luar biasa, kasar luar biasa, membenci umat Islam luar biasa. Kalau enggak menyetujui dia mengaku dia sebagai turunan Nabi, waduh habis. Tapi Rasulullah, orang yang enggak ngakui dia, yang mencerca mereka, lintalahu, lemah lembut kepada siapapun, termasuk para pembenci. Wa'fu anhum wa'taghfir lahum. Dimaafkan, dia mohonkan ampun kepada Allah. Itu Rasulullah akhlaknya. Wa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Ini akhlak Nabi. Bukan langsung dicaci maki, dilaknat, dajjal, iblis, PKI. Unyil. Masya Allah. Masya Allah. Ini kan namanya ketika orang mengaku saya turunan Nabi, saya apalagi dibilang ahlul bait. Masya Allah. Tapi kelakuannya bertolak belakang dari Rasulullah. Ini kan artinya menyakiti Rasulullah. Berdusta atas nama Rasulullah. Sampai Nabi SAW mengatakan, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, silahkan mesan tempat di neraka. Masya Allah. Nah, oleh karena itu mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan cinta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah, itu harus merupakan cinta kita di atas cinta kita kepada keluarga, kepada harta, kepada kekasih, kepada jabatan, kepada dunia. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya saya himbau kepada umat Islam yang masih bisa diperdaya, sadarlah. Kepada perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Masya Allah. Saya telah mempelajari, melihat bagaimana diperjuangkan Wali Songo, perjuangan Wali Songo. Mereka ingin mengembalikan marwah Wali Songo yang sungguhnya. Nasab yang dibelokkan. Terutama lagi menjaga akidah umat Islam. Agar tidak menjadi musyrik dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari penjajahan spiritual, ekonomi, dan politik. Sesungguhnya perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah ini harus mendapat dukungan yang luas dari umat Islam dan bangsa Indonesia.
Nah, karena teman-teman kita di Ba'alawi ini punya agenda yang sistemik, terstruktur, masif untuk menguasai Indonesia dan memperbudak pribumi. Dan itu sudah kita lihat fakta-faktanya. Dan kepada kaum Ba'alawi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kesenangan dunia ini kecuali semu ghurur. Berapa banyak Ba'alawi yang sudah meninggal. Wa inna darul akhirata lahyal hayawanu law kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Jangan korbankan akhiratmu demi kesenangan dunia yang sesaat. Takutlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah. Apa yang telah Anda lakukan mungkin oke. Barangkali ini doktrin-doktrin leluhur Anda dulu. Anda belum tahu. Oke, bisa dimaafkan. Tapi ketika sudah ada tesis tentang nasab, setelah ada namanya keterangan DNA, telah ada filologi bahwa tesis Kiai Imaduddin Utsmani ini ternyata sampai detik ini hampir 3 tahun tidak seorang kaum Ba'alawi atau pendukungnya mampu mengadakan antitesis konkret jelas. Tes DNA terbukti sudah 183 orang Ba'alawi DNA-nya haplogrupnya G. Ini sains yang diakui dunia Islam, seluruh dunia. Sementara haplogrup Rasulullah orang Arab itu J1. Ilmu filologi juga menjelaskan mereka jangankan turun Nabi, orang Arab pun bukan. Dari 3 disiplin ilmu ini, Masya Allah, tentunya harus sudah jelas. Bahkan ketika mereka tidak mau tes DNA, terutama Tuan Rizik Syihab, pemimpin mereka, yang sebelum ada polemik memerintahkan tes DNA, begitu ada polemik, terbukti haplogripnya bukan haplogrip Rasulullah, mengharamkan tes DNA. Ini kan jelas mereka telah berbohong. Mereka telah mengerti bahwa mereka bukan turunan Nabi. Lalu apanya lagi yang mau dipertahankan? Dunia? Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenarnya kehidupan, ya sahibi, ya akhi. Masya Allah, jangan hancurkan dirimu dan keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Yuk, setelah ada fakta-fakta ini, Anda tidak bisa membantah secara tesis, Anda tidak bisa membantah secara DNA, secara filologi. Menyerahlah. Mohon maaf kepada umat Islam, pada bahasa Indonesia. Taubat kepada Allah, bareng-bareng lagi kita. Satu level, nggak ada lagi kasta-kasta. Sebetulnya secara sosial ini umat Islam bukannya di Indonesia saja, maka di seluruh dunia sudah tercerahkan bahwa Ba'alawi memang bukan turunan Nabi. Itu confirm secara ilmiah. Tetapi yang namanya Rizik Syihab tetap kekeh ngotot pengen diakui sebagai turunan Nabi. Sampai Rizik Syihab berani berkata begini, itu Habib itu adalah syarif dan sayyid yang berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Syarif, sayyid yang jelas-jelas dzurriyyah Nabi, terkonfirmasi di dunia internasional bahwa yang natural Nabi adalah sayyid dan syarif, bukan Habib. Nggak ada Habib dzurriyyah Nabi, nggak ada. Tapi Rizik Syihab tetap sampai detik ini masih nggak mau ngalah. Kekeh juga pengen diakui sebagai turunan Nabi. Walaupun udah rungkat dalam berbagai aspek. Secara DNA rungkat, secara tesis nasab rungkat, secara filologi rungkat. Itu yang namanya Habib itu adalah syarif.
dan sayyid yang berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matot Ahmad Syarif. Nah kan mereka sekarang banyak ganti tuh. Wow, yang Habib anu jadi Sayyid anu, Habib anu jadi Syarif anu. Hati-hati nih, Masya Allah umat. Nah, last but not least ya. Masalah mubahalah, Masya Allah. Allah telah membuktikan berbagai macam bencana tentang mubahalah di Indonesia, tentang nasab ini. Masih ingat kita, masih segar ingatan kita, seorang Gus, anak muda, nggak usah saya sebut namanya. Kebetulan saya melihat ketika dia bikin statement, dia angkat Al-Quran di atas kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin. Bab Alawi turunan Nabi Muhammad SAW. Semoga Imaduddin Utsman dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muhaimin. Saya percaya dan hakul yakin bahwasanya nasab Ba'alawi tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Imad dilaknat oleh Allah. Amin. 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 Wes, masih gak percaya? Wes. Quran loh, gak main-main aku. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saat ini saya itu ada di di Ploso Kediri yang asli. Jam 10 ini saya harus pulang, tapi Allah berkehendak lain. Saat ini teman saya yang namanya Gus Auzi tidur di di Geraha, tidur di penginapan Pondok Ploso, malah wafat. Saya menyaksikan itu. Keesokan harinya ada kabar meninggal dunia. Keesokan, nggak berselang berapa bulan, nggak berhari. Sebelumnya kita masih ingat seorang kiai di Tangerang apa Banten mana itu, didampingi oleh seorang Habib dari Tarim. Dia menggunakan bahasa Arab memuliakan Ba'alawi. Sampai poinnya ada dikatakan, pesan saya untuk para santri saya, untuk para alumni pesantren saya, untuk tidak membahas masalah Ba'alawi. Jangan ikuti itu orang yang tidak berilmu. Nanti Anda dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alumni Alisan jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya ya laisa min ahlil ilmi begitu. Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ya. Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsid fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Dan konon ada beberapa ulama lagi, 2-3 ulama yang mengatakan begitu juga meninggal. Mubahalah. Saya rasa ini sudah cukup jelas buat kita. Ini Allah turun tangan. Tidak ada Imaduddin Utsman, tidak ada Kiai Nur Ihya, tidak ada Marzuki Mustamar, tidak ada siapapun, termasuk TIJ. Tidak ada Gus Abbas, tidak ada Gus Fuad Pleret, tidak ada saya yang merungkat nasabah berjuang untuk menyelamatkan akidah umat Islam dan bangsa Indonesia, kecuali itu adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Aid Mubarak, semoga kita semua umat Islam Indonesia diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyintai siapapun dan apapun melebihi Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para sahabat santri, itulah video lengkap terkait beberapa penyampaian dari Haji Rumair. Dan memang nyata adanya kemusyrikan dari kalangan Habaib Ba'alwi. Dan selama ini dari klan Ba'alwi sendiri yang ada di bawah naungan Robito Alawi masih diam saja. MUI tidak menegur, apalagi sekelas PBNU. Dari NU pun tidak ada teguran. Entah seperti apa pengertian musyrik menurut MUI dan PBNU, sehingga hal-hal seperti apa yang dipropagandakan oleh para habaib, meminta kepada kuburan, meminta kepada foto, ini dibiarkan. Terima kasih para sahabat. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Tetap berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.